Menganalisis teks rekon. Pengertian teks rekon adalah suatu teks yang menceritakan kembali suatu kejadian di masa lalu dengan tujuan memberi informasi dan menghibur para pembaca. Teks rekon biasanya berupa surat kabar, surat, dan teks berita. Jenis-jenis teks rekon ada 3. Yang pertama itu ada rekon faktual. Rekon faktual adalah suatu teks yang benar-benar terjadi di masa lalu. Yang kedua, rekon imajinatif. Rekon imajinatif adalah suatu teks yang menceritakan kembali suatu kejadian dengan lebih detail dengan imajinasi. Yang ketiga, rekon pribadi atau autobiografi. Rekon pribadi ini adalah suatu teks yang menceritakan kembali suatu kejadian di masa lalu dan penulisnya terlibat secara langsung. Lalu struktur teks rekon yang pertama itu ada orientasi. Orientasi, perkenalan dan pembukaan para tokoh dan latar belakang kejadian. Yang kedua ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah rekaman peristiwa yang terjadi secara kronologis. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi adalah penilaian penulis terhadap tokoh dan kejadian. Biasanya berbentuk refleksi, evaluasi, dan kesimpulan. Adalah hasil pemikiran, pengusulan, kemauan, dan harapan yang akan disampaikan kepada manusia. Pikiran adalah gagasan dan proses yang dimiliki manusia. Pesan teks rekon adalah teks yang menceritakan ulang peristiwa, pengalaman, atau kejadian sudah terjadi sebelumnya. Kata serapan. Dalam bahasa Indonesia, terdapat banyak kata serapan yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Kata serapan ini telah disesuaikan dengan ejaan, ucapan, dan penulisannya. Contoh kata serapan yaitu yang pertama, gubernur. Dari bahasa Belanda, gubernur. U diganti dengan U karena lafalnya sama. 2. Mutlak. Dari bahasa Arab, mutlak. Kof diganti dengan K. Yang ketiga, legislatif dari bahasa Inggris, legislatif. If diganti dengan if. Materi selanjutnya yaitu menelaah tanda baca. Dalam teks biografi, tanda baca memiliki beberapa contoh penggunaan. Yang pertama, tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menyambung unsur bentuk ulang dan merangkaikan unsur yang berbeda. Lalu yang kedua ada tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Yang ketiga ada tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Lalu yang keempat ada tanda titik, yaitu untuk menandai akhir dari kalimat pernyataan. Lalu yang kelima ada huruf miring untuk menuliskan judul film, judul album lagu, judul buku, dan lain-lainnya. Langkah-langkah penulisan teks biografi. Yang pertama, menentukan tujuan penulisan teks biografi. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, menggali informasi dan data kait tokoh dari berbagai sumber. Yang keempat, memilih dan memilah data dan informasi yang diperlukan. 5. Mengelola informasi dan data untuk menyusun teks biografi. Yang keenam, merangkai informasi dan data secara berurutan. Yang ketujuh, membangun abstrak. Yang ke-8, mengembangkan abstrak. Yang ke-9, menyuting hingga menjadi teks biografi yang mudah dipahami. Pengacuan digunakan untuk menghubungkan kalimat atau bagian kalimat. Yang kedua ada kata tunggal yang hanya ada satu struktur. Ketiga ada kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan sifat seseorang. Terima kasih.